Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air Indonesia yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan publik sesuai dengan bidangnya masing-masing di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi terbaru. Ini perlu saya beritahukan dan saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan nasib tenaga honorer bergantung aturan turunan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan informasi ini, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang ASN telah diresmikan pada tanggal 3 Oktober 2 bulan yang lalu, tepatnya tanggal 3 Oktober, dan secara resmi diteken oleh Presiden Jokowi pada tanggal 31 Oktober 2 bulan yang lalu. Dengan sendirinya bahwa nasib honorer tidak jadi persoalan dengan adanya Undang-Undang ASN. Namun di balik itu disampaikan juga bahwa detailnya penentuan nasib honorer bergantung pada aturan turunan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang disebut dengan Peraturan Pemerintah turunan dari Undang-Undang ASN. Bapak Ibu, terkait dengan informasi ini, mari kita simak bersama informasi berikut sampai selesai. Dan jangan lupa, tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Liputan6.com Jakarta memuat satu kabar berita terbaru terkait dengan nasib honorer yang diatur atau bergantung pada aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Disampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang disebut Undang-Undang ASN terbaru 2023 yang telah diundangkan mengamanatkan kepercayaan pembentukan peraturan pelaksanaan dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP, termasuk dalam penataan pegawai non-ASN alias tenaga honorer di instansi pemerintah. Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengharapkan masukan dari berbagai golongan agar Undang-Undang ASN dan aturan turunannya dapat terimplementasi dengan baik di seluruh instansi pemerintah. Tentunya itu harapan Bapak Ibu, semoga hal ini bisa sebagaimana harapan. Peraturan pemerintah ini harus mampu merumuskan bahwa birokrasi kita tidak hanya terjebak di hulunya saja, tapi langsung menyasar pada dampaknya, termasuk terkait penataan tenaga non-ASN yang terus kita cari solusi yang terbaik. Tutur Anas dalam keterangan tertulis pada hari Selasa 19 Desember 2023. Ini yang terbaru Bapak Ibu, pernyataan Menpan RB terbaru terkait dengan penentuan nasib honorer non-ASN. Menteri Anas menguraikan ada 16 substansi yang masuk dalam rancangan peraturan pemerintah atau RPP manajemen ASN ini. Nah, tentunya ke-16 substansi tersebut wajib diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer. Kira-kira apa saja semuanya yang 16 poin itu yang telah tertuang dalam substansi yang masuk dalam RPP manajemen ASN. Selain dari penataan tenaga honorer, ada juga terkait penguatan budaya kerja dan citra institusi, perluasan ruang lingkup, dan mekanisme bekerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kemudian, jabatan manajerial dan non-manajerial, resiprokal aparatur sipil negara dan prajurit TNI anggota Polri, perbaikan kesejahteraan ASN, hak dan kewajiban ASN, kebutuhan ASN, serta pengadaan
calon aparatur. Jadi selanjutnya, substansi terkait dengan penguatan kinerja pegawai aparatur sipil negara yang meliputi pengembangan talenta dan karir, pengembangan kompetensi, pemberhentian aparatur sipil negara, organisasi profesi aparatur sipil negara, digitalisasi manajemen ASN, dan penyelesaian sengketa. Itulah semuanya yang termasuk dalam substansi RPP manajemen tersebut. Untuk mengebut penyusunan RPP manajemen, pemerintah telah membentuk tim perumus lintas instansi. Tim perumus ini melibatkan Badan Kepegawaian Negara atau BKN, lembaga administrasi negara, pemerintah terkait lainnya. Jadi ini tujuannya untuk memacu percepatan RPP manajemen tersebut bisa tercetus. Maka berbagai lembaga kementerian yang dapat diyakini mampu memberi kontribusi dalam hal menyusun RPP manajemen ini, maka sengaja Menpan RB Abdul Azwar Anas melibatkan berbagai kementerian dan lembaga ini supaya bisa rampung secepat mungkin sebagaimana harapan yang diinginkan. Ketua Tim Evaluasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, Bagus Wiasa Putra, terkait percepatan transformasi ASN, birokrasi profesional tentu didorong oleh profesionalisme ASN pula. Profesionalisme aparatur sipil negara, kinerja pelayanan publik berkualitas barangkali bisa diangkat sebagai parameter penilaian hari. Jadi pemenuhan target teknis yang berkualitas ini perlu masuk ke dalam komponen penilaian kinerja ungkapnya. Seterusnya Bapak Ibu, mengenai penghargaan khusus. Dalam mendorong profesionalisme aparatur sipil negara, pemerintah juga perlu memperhatikan ekosistem yang mempengaruhi spirit kerja ASN. Jadi ekosistem yang dimaksud seperti leadership yang objektif, kemudian kenyamanan lingkungan kerja, kerja kolaboratif, fair reward dan punishment, serta faktor psikologis lain. Mau secanggih apa? Tentunya untuk mendorong profesionalisme ini, ASN yang inovatif juga perlu mendapatkan penghargaan khusus agar bisa memotivasi yang lain untuk kreatif, ujar Guru Besar Universitas Udayana. Dan ini logika Bapak Ibu, tentunya kalau ekosistemnya bagus, maka jelas kinerjanya sangat mendukung sebagaimana harapan, yaitu berkualitas. Wiasa menilai, birokrasi digital pun sudah menjadi prasyarat birokrasi profesional. Birokrasi digital akan berhubungan dengan birokrasi yang lebih agil. Namun parameternya harus tepat sesuai dengan objek dan model kinerja. Objek kinerja tidak sembarang diagilkan kelembagaannya. Ukurannya harus jelas, kapan harus taat struktur pungkas wiasa. Itulah informasi terkini Bapak Ibu mengenai nasib tenaga honorer yang tetap bergantung pada aturan turunan dari Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Mari kita dukung program dan kerja pemerintah bersama dengan DPR RI dan lembaga lainnya, stakeholder lainnya yang ada kewenangan dan berkompeten untuk merampungkan RPP manajemen ASN ini, kiranya bisa tercepat, bisa selesai dalam waktu sebagaimana harapan. Kiranya pekerjaan pemerintah selalu menjadi harapan bagi seluruh honorer dan seluruh ASN. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.